Yang, yang, yang. Anakku kan. Ayo pesan. Oh, dokter. Awas, awas. Gus, Gus. Panjenengan sehat, Gus. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah pertarungan penentuan hebat Gus Nur Samsun dengan sang petapa sakti Ki Upas Landa. Gus Nur Samsun menghilang ternyata adalah untuk bertapa, untuk meminta bantuan sang leluhurnya yaitu Eyang Sunan Kalijaga. Setelah mendapatkan kekuatan yang diinginkan, Gus Nur Samsun langsung datang ke gua untuk membuat perhitungan. Lalu mampukah kali ini Gus Nur Samsun bisa mengalahkan sang petapa Ki Upas Landa itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Lihumsatun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihumsatun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, ketika Gus Nur Samsun kembali berduel dengan sang petapa sakti Ki Upas Landa, Gus Nur Samsun kembali mengalami kekalahan. Tidak hanya itu saja, Gus Nur Samsun hampir saja dibunuh oleh sang petapa itu. Beruntung muncul Eyang Batara Karang yang datang secara gaib untuk menolong Gus Nur Samsun. Sehingga Gus Nur Samsun berhasil selamat dari maut yang hampir menjemputnya itu. Dan setelah bertemu Eyang Batara Karang yang datang menolongnya, keesokan malamnya, Gus Nur Samsun mengajak Eyang Batara Karang untuk ke gua setan tempat bertapa Ki Upas Landa. Gus Nur Samsun ingin menggabungkan kekuatan dengan sang Eyang untuk menghadapi sang petapa itu. Maka kemudian terjadilah pertarungan hebat dengan orang-orang sakti tersebut. Namun nasib apes diterima Eyang Batara Karang. Dia mengalami luka dalam mendapatkan serangan hebat dari sang petapa. Gus Nur Samsun pun segera menolong sang Eyang dan membawa kabur pergi dari gua dengan ilmu menghilangnya. Akan tetapi, ternyata Ki Upas Landa kemudian mengejarnya. Ketika Gus Nur Samsun berusaha mengobati Eyang Batara Karang, tiba-tiba Ki Upas Landa muncul dan langsung menghajar mereka. Tidak hanya itu saja, tubuh Gus Nur Samsun ternyata juga menghilang begitu saja. Kemudian diyakini bahwa Gus Nur Samsun dibawa Ki Upas Landa dan disekap ke dalam gua. Karena itulah setelah tubuhnya merasa kuat, keesokan harinya, Eyang Batara Karang mendatangi gua Ki Upas Landa. Tujuannya adalah untuk mencari Gus Nur Samsun. Namun Ki Upas Landa berkata bahwa benar dia berusaha menangkap Gus Nur Samsun. Namun tiba-tiba, Gus Nur Samsun menghilang dari tangkapannya. Dan saat ini, dia mengaku tidak tahu di mana Gus Nur Samsun berada. Namun Eyang Batara Karang tak percaya begitu saja dengan cerita Ki Upas Landa. Sebab itulah kemudian terjadi pertarungan hebat antara dua orang sakti itu. Dan lagi-lagi,
Ilmu Ki Upas Landak berhasil menunjukkan kehebatannya. Serangan hebatnya berhasil menghajar Eyang Batara Karang, sehingga membuat tubuhnya terluka dalam. Beruntung dia dan sang kameramen berhasil kabur melarikan diri. Dan merasa gagal dengan misinya untuk membebaskan Gusnur Samsun, Eyang Batara Karang kemudian berkata bahwa dia ingin bertapa lagi beberapa waktu untuk menyempurnakan ilmunya, dan setelah itu kembali menghadapi Ki Upas Landak untuk membebaskan Gusnur Samsun. Setelah itulah sang kameramen merasa kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya di situasi yang seperti itu. Di saat itulah dia teringat dengan sang pangeran, pemuda sakti yang adalah juga putra dari Eyang Batara Karang. Sang kameramen pun kemudian meminta tolong kepada sang pangeran, yaitu untuk mencoba mendatangi Ki Upas Landak di dalam gua, dan untuk membebaskan Gusnur Samsun. Sang pangeran pun memenuhi permintaan dari sang kameramen itu. Itu dikarenakan sang pangeran juga mengaku berhutang jasa dengan Gusnur Samsun. Dan di malam itu, kameramen kemudian mengajak sang pangeran untuk mendatangi gua tempat bertapa Ki Upas Landak. Lalu apakah yang terjadi dengan sang pangeran setelah berduel hebat dengan Ki Upas Landak? Dan bagaimana pula sebenarnya yang terjadi dengan Gusnur Samsun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Malah sih tenanan woy. Apa teni iki? Tenanan iki. Yo. Jaluk mati wong iki tenan. Oh alah. Stuwak ra mikir anak foto golek mati. Oh alah yo. Tanjang yo. Apa? Oh, gan. Ategar. Oh. Ayo, tok kan urakan buka pikir. Nak pancen awakmu sepi, ayo. Tak tole bokem pikir. Gabung nih kekuatannya awak iki. Ayo. Tokno kesaktianmu garwe. Tak pancen awakmu sepi. Sopo sing mati, sopo sing urip. Ayo. Kamu bagian? Dari sing mati pas lagi apa wong loro. Yo. Sekti wong kuwi tenan. Awakmu sekti, Jan. Ayo ponokan ragamu sing paling ampuh. Ayo. Yang. Boy. Aku gar. Tanya apa? Ayo pesan. Oh, Bapak. Awas. Gus, Panjenengan sehat, Gus. Sampai tepu di Gus. Semedi di tempatnya petilasan Sunan Kalijaga.
Oh ngoten Gus. Ya. Lebih baik kalian bersilang. Ya Gus. Jika itu silakan. Naik ke atas. Angkat bopomu. Melanda. Bangkit dari Ya. Oh, enggak apa-apa enggak. Gak apa-apa. Kembalikan, netralisir tenaga kalian. Jangan saya yang mengurusi. Manusia. Setan satu ini. Lu sekti ya, muncul. Saya menyatakan, saya bukan orang. Kamu bukan Saya hanya orang biasa. Kesaktian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kesaktian bukan milikmu. Kamu bukan orang sakti di mata saya. Walaupun kamu memiliki kemampuan yang amat luar biasa memang, saya akui. Beberapa waktu yang lalu, saya mengakui akan kekalahan yang saya terima. Tapi, di atas langit masih ada langit. Yang selama ini kamu mengatakan, Anda mengatakan penasaran dengan kemampuan saya yang saya sembunyikan. Yo, mergo awakmu ora tak pateni. Mergo ati iki krasa sak jroning ragamu isih ana ilmu sing tinggi. Lantas apa tujuannya? Aku pengen ngerti. Mergo ati iki penasaran karo ilmumu sing kok simpen kok delik. Terus untuk apa saya menunjukkan ilmu yang seharusnya menjadi rahasia untuk pribadiku sendiri? Kenapa harus saya tunjukkan? Kenapa harus saya pamerkan di depanmu? Wajar bagi pendekar aku penasaran. Padha wong sektine penasaran karo ilmumu. Apakah di dunia pendekar itu harus saling menguji? Yo, Saling mencoba? yo. Mohon maaf, di kamu saya yang namanya pendekar itu harus menyembunyikan identitas kependekarannya, ilmunya, wawasannya, pengetahuannya. Sebagai pendekar, kamu saya bagaikan padi yang berisi. Padi yang berisi itu akan semakin menunduk, bukan semakin takabur seperti Anda. Saya katakan sekali lagi, di atas langit masih ada langit. Kalau memang tujuanmu jelas, karena saya memiliki ilmu yang memang saya sembunyikan, maka akan saya keluarkan dengan amat terpaksa. Yo, kok not iki. Untungnya apa? Untukmu. Aku bakal ngakoni yen awakmu ora sekti, yen awakmu ora. Oh. Berarti Kan dadi penjalukmu bakal tak turuti. saya hanya minta 2 hal darimu. Turun dan tobat, yang pertama. Yang kedua, menjadi teman saya untuk memberantas kemusyrikan, kesesatan di muka bumi ini, terutama di Nusantara ini, yaitu para dukun-dukun santet yang banyak menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Saya sangat meyakini di dalam diriku bahwa Anda itu bukan dukun santet. Benar atau tidak? Dukun santet. Hah? Aku duduk dukun santet. Berarti saya tidak salah. Anda bukan dukun santet. Yen awakmu ngerti, aku ning kene cuman nyempurnakne ilmuku. Anda cuma pengen menyempurnakan ilmu. Yo, Ilmu yang Anda pelajari itu memang luar biasa. Tapi jika disalahgunakan, menurut saya ilmu tersebut tidaklah jauh bedanya dengan sampah yang dikubur oleh lalat. Mencari ilmu boleh, mendalami ilmu boleh, tapi gunakanlah dengan kebaikan, gunakanlah dengan cara yang baik. Kami bertiga, kami semua ada di sini. Tujuannya ingin mengajak kebaikan kepada Anda, tapi Anda malah mengajak tarung, mengajak duel, adu kesaktian, adu keilmuan, adu tenaga dalam. Untuk apa semua itu? aku wis ngomong mbek awakmu. Yen awakmu iso ngalahne aku, bakal nurut karo awakmu. Oke. Kalau begitu, Anane aku ora mateni awakmu mergo aku pengen ngerti ilmu sejati sing ana ragamu, lan jiwamu. berarti memang Anda sengaja tidak membunuh saya, walaupun saya ngeyel dan ngotot untuk menyembunyikan ilmu saya. Itu karena Anda pengen saya mengeluarkan ilmu itu. Ya, Jika ini terus-terusan, Faris, Iya Gus. ilmu itu saya sembunyikan. Gimana Gus? Pertarungan ini tidak akan ada selesainya, karena dia tidak mau membunuh saya. Iya Gus. Lebih baik, dengan amat terpaksa saya akan mengeluarkan cukup 2 ajian yang akan saya keluarkan, yaitu yang pertama, ajian Senggoro Macan Putih.
Itu yang akan saya keluarkan. Yang kedua, Ajian Brojo Musti. Apakah Anda sudah siap? Tak ajan jembat. Ora ana pas landak minder karo toko ae. Ajian Brojo Musti ini saya diturunkan oleh pewaris Syah dari Pasundan, keturunan Paduka Prabu Siliwangi. Dan Ajian Senggoro Macan Putih saya menerima dari leluhur saya sendiri, karena saya masih keturunan dari penganut atau pengamal ilmu Senggoro Macan Putih. Saya mengenalkan, bukan berarti saya menakut-nakuti. Akan tetapi karena Anda memaksa saya untuk mengeluarkan ilmu itu, maka akan saya berikan. Dari mana saya mendapatkan ilmu itu? Silsilah keilmuan saya tersebut. Apakah Anda sudah siap untuk menerimanya? Ayo. Siap menerima resikonya? Siap. Ya dino iki aku kalah berarti sudah dipestine aku untuk kalah. Terimalah Senggoro Macan Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Onok dawang miber ing tawang, alat-alat macan putih sewu ing mripatku, macan putih ing dodoku, gelap ngampar suaraku. Durga mendak kala, mendak teko, kedep teko wedi sok, wedi teko asih. Sing wong-wong kabeh kudeng redep manut nungkul. Sak karepku kersane Allah. Ana kedawang miber ing tawang, alat-alat macan putih sewu ing mripatku, macan putih ing dodoku, gelap ngampar suaraku. Durga mendak kala, mendak teko, kedep teko wedi teko asih. Sing wong-wong kabeh kudeng redep manut nungkul. Sak karepku kersane Allah. Terimalah Ajian Brojo Musti. Gimana Gus? Kita lihat. Ya Gus. Tapi saya sudah merasakan energinya tidak ada. Nah kenapa gimana Gus? Ya, saya rasa dia sudah kalah. Coba masuk. Ya Gus. Gus, gak ada Gus di sini Gus. Gak ada keluar. Ngapain kamu di situ? Netralkan kemampuan kalian. Saya akan berusaha kontak batin sama Mas Landa. Saya yakin dia masih ada di sekitar sini. Wahai Mas Landa, kenapa kamu lari? Saya yakin kamu mendengarkan suara saya. Datang, jangan pernah mengingkari suara, jangan pernah mengingkari janji-janji kita. Kapan kita bisa bertemu di alas komite? Kenapa kamu pergi?
Oke. Saya besok malam akan mendatangimu di alas Kumitir. Tunggu kedatangan saya. Dan tepati janjimu. Jika Anda tidak menepati janjimu, maka detik itu pula saya akan menghancurkan isi perutmu dan isi kepalamu. Tadi saya habis kotak batin Pangeran Kota Lokarang. Terima kasih sudah hadir. Siapa yang mengajak Pangeran ke sini, siapa? Saya, Gus. Kamu? Nggih, Gus. Kapan? Tempo hari, Gus. Oh, Si yang bapaknya pangeran lagi bertapa, Gus. oh berarti eyangnya Sudah berusaha menyelamatkan panjenengan, Gus. udah berusaha datang lagi ke sini. Nggih, Gus. Duwe rasa Gus amarga aku mrene kok. Nah, rasa apa? Rasaku ning anakku iki bae sorone anakku. Hmm. Aku krasa terus aku mrene soalnya wong tua apa anake musibah kaya apa anake kuwi mesti aku duwene rasa. Oke. Ilmu dari Eyang Sunan Kalijaga memang sangat luar biasa. Setelah mengeluarkan ilmu rahasia itu, Gusnur Samsun pun akhirnya mendapatkan kemenangannya. Ki Upaslanda akhirnya bisa dikalahkan. Namun sayang dia mengingkari janjinya. Ketika ilmu hebat Gusnur Samsun belum sempat menghancurkan, Ki Upaslanda kabur dengan ilmu menghilangnya. Gusnur Samsun pun belum merasa puas karena belum bisa melumpuhkan Ki Upaslanda. Dia kemudian menghubungi Sang Petapa dengan ilmu batinnya. Di saat itulah Sang Petapa berkata dan berjanji. Dia meminta Gusnur Samsun untuk mendatanginya di sebuah tempat yang bernama Alas Kumitir. Dia ingin berduel sekali lagi dengan Gusnur Samsun. Dan jika dia kembali kalah, maka dia akan menepati janjinya, yaitu menuruti semua permintaan dari Gusnur Samsun. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.